jumhur ulama bersepakat bahwa tanggal 17 Ramadan ini adalah tarikh di mana Al-Quran mula-mula diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan ayat yang diturunkan kepada beliau adalah ayat 1 sampai ke 5 dari surah Al-Alaq yang tadi sudah kita kongsikan sedikit tentang kandungannya. Dan surah Al-Alaq ini menjadi dasar dari pemahaman umat Islam akan agamanya. Allah memperkenalkan dirinya pertama-tama sebagai yang menciptakan, agar kita semuanya memahami bahwa Allah yang menciptakan sudah seharusnya menjadi yang diibadahi. Ya, tidak sepatutnya bagi kita beribadah menyembah kepada yang bukan menciptakan kita. Ya, bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah memerintahkan kita membaca tanda-tanda kebesarannya. Ada di segenap ufuk, ada di segenap alam semesta. Ya, kalau kita mencermati, melihat kepada penciptaan kita, Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk ini, ya. Dialah yang memperindah rupa kita. Wa suwarakum fa ahsana suwarakum. Dan karena itulah, ya, dialah zat yang kemudian selalu kita puji dalam kita bercermin. Alhamdulillah, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau ini yang telah memperindah penciptaanku, maka perindahkan pula akhlakku ini. Karena itu, setelah penciptaan yang indah, kita memerlukan hidayah kepada Allah. Seperti dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-78, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itu yang menciptakan aku, maka dia pula Allah yang memberi petunjuk kepadaku. Karena kalau manusia meskipun penciptaannya yang paling indah, kalau dia tanpa petunjuk Allah, maka tsumma radadnahu asfala safilin, dia dijatuhkan oleh Allah kepada kedudukan yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan, lebih rendah daripada binatang. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan petunjuk, maka dia melakukan hal-hal yang nista, hal-hal yang jelek, hal-hal yang keji, hal-hal yang tercela, ya, karena tanpa petunjuknya Allah. Jadi di sini petunjuk Allah itu datang dalam bentuk ilmu, ya, maka kita harus, ya, beragama dengan ilmu, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan nantinya di dalam Al-Qur'an ini secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit kepada Rasulullah dan para sahabat, supaya dapat diamalkan pula sedikit demi sedikit, supaya dapat ditransformasikan kepada bentuk perbuatan-perbuatan yang mulia, sehingga Rasulullah dan para sahabatnya disebut sebagai Al-Qur'an yang berjalan, karena mereka menjadi wujud daripada pengamalan-pengamalan petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Allah mempersaksikan tentang turunnya Al-Quran di permulaannya ini di bulan Ramadan ini dengan ayatnya ke-185 surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang pada di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, kalau dia menjadi petunjuk, dia yang memberi arah bagi hidup kita, supaya kita berjalan yang lurus, janganlah sampai jalan kita bengkok, supaya kita kemudian menjadi orang yang berada di siratal mustaqim, ya, supaya kita memenuhi, ya, jalan yang seperti ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Hudal linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan daripada petunjuk tersebut. Maka Al-Qur'anul Karim ini panjang 6.236 ayat menurut qiraat Hafiz, karena, ya, di dalamnya bukan hanya petunjuk tapi penjelasan atas petunjuk tersebut. Petunjuk tersebut dijelaskan melalui al-qasas wal amsal, kisah-kisah, cerita-cerita, dan juga tamsil, perumpamaan-perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisahnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang bersama dengan mereka, sebagai cerita tentang jalan yang
lurus, jalan orang yang diberi nikmat. Ada cerita tentang iblis, ada cerita tentang Fir'aun, ada cerita tentang Qarun, tentang Bal'am, tentang Samiri, tentang Abu Jahal, tentang Abu Lahab, tentang Walid bin Mughirah, tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, dan tokoh-tokoh yang lain. Ada cerita tentang ahli kitab daripada Yahudi yang dimurkai Allah. Ada cerita tentang ahli kitab dari kalangan Nasrani yang sesat. Itu semuanya untuk menggambarkan jalan yang lurus, supaya kita ambil petunjuk menuju jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang bersama mereka, supaya kita menjauhi jalannya iblis yang sombong, jalannya Fir'aun yang sombong dan zalim dengan kekuasaannya, yang fasik ya. Kemudian jalannya Qarun yang sombong dengan hartanya dan tamak gitu ya. Jalannya Bal'am, Samiri, jalannya Abu Jahal, Abu Lahab, semua agar kita hindari. Jadi agar kita jauhi, agar kita jangan sampai terjerumus, terjatuh ke dalam jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang sesat tersebut. Wa bayyinatin minal huda. Di dalam Al-Qur'an ini terdapat penjelasan-penjelasan dari semua yang menjadi petunjuk bagi kita. Wal furqan, sekaligus Al-Qur'an ini memberi kekuatan kepada jiwa. Memberi kekuatan kepada jiwa manusia agar dia dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang terpuji dengan yang tercela. Ya, bukan hanya membezakan tetapi mampu untuk memilih yang hak, meninggalkan yang batil, memilih yang benar, meninggalkan yang salah, memilih yang halal, meninggalkan yang haram, memilih yang baik, meninggalkan yang buruk, memilih yang terpuji, meninggalkan daripada yang tercela. Dia menjadi orang yang terbimbing di dalam kehidupannya oleh Al-Quranul Karim ini. Jadi isyarat dari surah Al-Alaq adalah bahwasanya Al-Quran ini adalah ilmu untuk memberi bimbingan kepada kita supaya selamat dunia akhirat, yaitu bahwa Allah yang telah menciptakan kita, maka dia yang paling berhak untuk diibadahi, dia yang paling berhak disembah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan bagi kita. Tidak sepatutnya kita menyembah yang lain, mempersekutukan Allah, ya, berbuat syirik, musyrik dengan menyembah yang lain. Dan untuk menyembah Allah itu kita harus mengikuti bimbingan Al-Quran, bimbingan ilmu dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.